kita akan membahas mengenai problematika bimbingan kelompok atau permasalahan dalam bimbingan kelompok. Namun sebelum itu, kita akan mengenal dulu apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah sebuah pemberian bantuan kepada siswa melalui situasi kelompok. Masalah yang dibahas dalam bimbingan kelompok adalah masalah yang dialami bersama dan tidak rahasia, baik menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada pun faktor penghambat dari bimbingan kelompok, yaitu kurangnya materi yang disampaikan oleh pemimpin kelompok atau topik yang diangkat tidak menarik sehingga menimbulkan rasa jenuh kepada konselingnya atau siswanya. Dan juga penghambat lainnya yaitu jika siswa atau konseli tidak terbuka dan masih kurang percaya diri untuk mengeluarkan keluhan yang dialaminya. Baik, seperti yang sudah kita dengar dan sudah saya jelaskan mengenai definisi problematika bimbingan kelompok. Nah, di problematika bimbingan kelompok tadi terdapat 4 yang menyangkut permasalahannya, baik masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, maupun masalah karir siswa atau konseli. Jadi di sini kita mengambil sosial. Nah, contoh sosial salah satunya yaitu kita mengangkat topik dalam bimbingan kelompok ini sulit beradaptasi di lingkungan kampus, di mana hal ini sering terjadi pada mahasiswa-mahasiswa baru, khususnya yang baru lulus SMA yang masuk ke perguruan tinggi, di mana di kalangan kampus, apalagi di dalam kelas kita sendiri di kuliahan, otomatis tidak hanya satu daerah. Jadi akan berbagai macam mahasiswa yang masuk itu berbagai daerah. Karena kita tidak bisa pungkiri dan kita juga tidak memaksakan bahwa yang harus di situ adalah harus dari daerah saya ataupun dari sekolah saya. Karena kampus itu universal atau umum ya untuk bagi semua mahasiswa yang ingin masuk ke dalam perguruan tinggi. Jadi, muncullah untuk beradaptasi di lingkungan kampus. Nah, kalau misalnya kita sulit beradaptasi, itu muncul dari diri sendiri. Sebab kita tidak bisa berbaur kepada teman-teman dan kurangnya percaya diri bahwa ada timbul hal-hal atau pikiran negatif yang muncul dari pikiran kita bahwa kita belum berkenalan dengan teman baru, tapi kita sudah berpikir bahwa mereka tidak mungkin mau berteman dengan saya, dengan kondisi saya, dengan saya seperti ini, saya kurang percaya diri atau minder untuk berkenalan dengan mereka. Jadi itu adalah tidak baik ya teman-teman, karena di kampus itu kita perlu beradaptasi dengan lingkungan kampus dan berbaur kepada teman-teman agar kita memiliki teman. Karena di kampus itu kita akan berdiskusi banyak mengenai mata kuliah yang akan kita bahas. Nah, di dalam lingkungan kampus itu kita akan bertemu dengan orang-orang baru. Jadi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan mengurungkan diri dan tidak mau berdiskusi dengan teman-teman dan tidak mau mengobrol dengan teman-teman. Dan hal ini sangatlah tidak baik ya. Tapi jangan khawatir ya. Jadi di sini kita akan membahas solusinya ya teman-teman. Jadi ada 3 solusi. Yang pertama, tersenyum. Jadi kita tersenyum kepada teman-teman kita, jangan perlihatkan muka cuek kita atau jutek kita. Yang kedua, menyapa. Jadi kita harus menyapa teman-teman kita, jangan cuma berdiam aja. Jadi kalau misalnya teman kita bilang selamat pagi, kita menjawab juga selamat pagi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pandai menjaga rahasia. Jadi jika teman kita bercerita, jangan sampai kita menceritakan masalahnya kepada orang lain. Baiklah teman-teman, selanjutnya karena tadi kita sudah membahas topiknya, jadi tujuan mengapa kita harus belajar beradaptasi dengan lingkungan kampus. Tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian seluruh mahasiswa atau diri kita sendiri agar lebih baik dari sebelumnya dan menciptakan atau menumbuhkan rasa kekurangan yang tinggi, menciptakan sikap toleransi terhadap teman-teman kita yang lain. Karena manusia perlu bersosialisasi dengan lingkungannya, karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia pasti membutuhkan orang lain untuk merealisasikan potensinya dan memenuhi kebutuhannya. Itulah hari ini yang kita belajar dengan problematika bimbingan kelompok. Sampai jumpa!